Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita belajar fisika kelas 11 di semester 1. Adapun pada hari ini kita mau belajar tentang fluida statis dan fluida dinamis. Tetapi karena waktunya terbatas, mungkin kita hanya beberapa materi yang akan saya bahas pada saat ini, yaitu tentang fluida statis. Sebelum kita lanjut pada materi, terlebih dahulu ada standar kompetensi yang harus kita kuasai dalam rangka belajar fluida ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menerapkan konsep dan prinsip pada mekanika klasik, sistem kontinu, benda tegar, dan fluida dalam penyelesaian masalah. Kemudian kompetensi dasarnya, siswa dapat menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan dinamik serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, indikator yang ingin kita capai pada pelajaran fisika ini, yang pertama, memformulasikan hukum dasar fluida statis, menerapkan hukum dasar fluida statis pada masalah fisika sehari-hari. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita hanya bahas 2 indikator pencapaian dulu. Baiklah anak-anak, untuk materi pada fluida statis ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah tentang massa jenis. Apa sih massa jenis itu? Kadang-kadang kalau kita perhatikan, orang banyak mengatakan bahwa buah manggis lebih berat daripada kapas atau besi lebih berat daripada plastik. Benarkah demikian? Nah, tentu saja anak-anak, hal ini tidak seluruhnya benar, karena semua itu tergantung dari ukuran dan masing-masing benda. Nah, oleh karena itu, dalam fisika, ukuran kepadatan atau densitas benda homogen itu ada disebut sebagai massa jenis, yang mana massa jenis itu massa per satuan volume. Secara matematis, massa jenis ditulis sebagai berikut. Rho dilambangkan dari massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Nah, oleh karena itu, massa jenis atau densitas itu mempunyai satuan kilogram per meter kubik, sedangkan massa benda satuannya adalah kilogram, sedangkan volume benda adalah meter kubik. Itu. Jadi oleh massa jenis itu tergantung dari massa benda dengan volume benda. Nah, kemudian selanjutnya dalam fluida statis ini yang kita ajar adalah fluida. Apa sih fluida itu? Nah, fluida itu adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk. Ketika ditekan disebut adalah fluida. Ada fluida juga kadang-kadang disebut sebagai zat alir, yaitu zat yang bisa mengalir. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu zat cair dan gas. Nah, kalau dalam gambar ini yang termasuk dalam fluida adalah balon udara, di dalamnya itu ada gasnya. Kemudian air yang terdapat dalam bejana, kemudiannya kalau ini adalah air yang terdapat dalam tabung kotak, kalau ini dalam tabung, ini dalam kotak. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya dalam pelajaran fluida statis ini adalah konsep tentang tekanan. Nah, penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada pisau dan paku. Kenapa ujung paku itu dibuat runcing dan pisau dibuat tajam? Kita tahu bahwa paku itu yang satunya runcing, yang satunya tidak runcing. Kemudian pisau yang di depannya itu runcing, yang di belakangnya punggungnya itu tidak runcing. Nah, pisau dibuat tajam untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar sehingga lebih mudah menancap pada benda lain. Nah, oleh karena itu, konsep tentang tekanan di sini pada dasarnya adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang
dan dibagi luas permukaan bidang tersebut. Nah, sehingga secara matematis tekanan itu sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang. Gaya atau force satuannya Newton, sedangkan A di sini luas penampang dilambangkan dengan A, satuannya adalah meter persegi, dan P ini tekanan, satuannya adalah Newton per meter persegi atau sama dengan Pascal. Nah, sehubungan dengan tekanan, kalau kita perhatikan 3 buah gelas, ya. Yang satu diisi air yang sedikit, kemudian gelas yang kedua diisi air sekian, gelas yang ketiga diisi air sekian. Nah, pertanyaannya adalah manakah yang paling berat? Yang pertama di sini, gelas pertama, gelas yang tidak terisi air secara, maka akan terasa ringan. Sedangkan gelas yang terisi oleh air akan terasa berat. Nah, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa air atau zat cair memberikan gaya tekan yang arahnya ke bawah kepada telapak tangan. Kita lihat di sini, ketiga gelas ini masing-masing ditopang oleh telapak tangan, sehingga gelas yang ada airnya ini akan memberikan tekanan kepada telapak tangan yang lebih besar. Nah, oleh karena itu pada fluida diam, tekanan pada suatu titik disebabkan oleh gaya berat fluida yang di atas titik tersebut. Nah, tekanan yang disebabkan oleh fluida yang tak bergerak di sini disebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, ini kita bisa coba di rumah oleh kalian untuk membuktikan bahwa apakah benar pernyataan seperti ini, ya. Nah, itu. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu bahwa ada airnya itu akan lebih berat, maka selanjutnya adalah kita ingin mengetahui konsep tentang tekanan hidrostatis. Nah, misalnya ada sebuah bejana, kita isi dengan air. Nah, kemudian pada permukaan air kita notasi ada huruf A, kemudian kita ambil sebuah titik yang ada di dalam air, misalnya titik B. Nah, sehingga ketinggian jarak dari A ke B adalah H. Nah, dari konsep volume fluida yang berada di atas titik B adalah V sama dengan A kali H, dengan A luas penampang dan Rho massa jenis. Massa fluida di atas titik B adalah M, yaitu Rho kali V. Sedangkan gaya berat yang diberikan oleh fluida adalah F sama dengan M kali G. Nah, sehingga apabila besaran tekanan fluida di titik B itu, maka P sama dengan F per A. Maka P itu sama dengan Rho kali G kali H, kalau dari persamaannya itu. Dimana jadi tekanan itu adalah massa jenis fluida dikali dengan percepatan gravitasi dan dikali dengan kedalamannya. Nah, berarti di sini tekanan yang terjadi pada zat cair atau disebut juga tekanan hidrostatis. Nah, berarti kalau begitu, kalau tekanan itu sama dengan Rho kali G kali H, maka tekanan yang terjadi pada zat cair itu akan dipengaruhi oleh tiga buah besaran ini, baik massa jenis, gravitasi, maupun kedalaman daripada titik tersebut dari atas permukaan zat cair. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat, coba dibandingkan. Nah, ada sebuah bejana, kemudian bejananya diisi air, dan kemudian bejana dilubangi pada 4 buah lubang. Pertanyaannya, mengapa bagian bawah yang jarak pancurannya paling jauh? Nah, itu silakan, barangkali ada yang bisa menjawab, silakan kemukakan. Nah, oleh karena baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Berarti kita baru bisa menjelaskan tentang tekanan
hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis itu tergantung daripada Rho kali G kali H. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan, dan tolong jangan lupa dipelajari terlebih dahulu untuk pertemuan yang akan datang. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.